Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali penjelasan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-8. Al-Hadits Ats-Tsamin. Hadis ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu. Aku diperintahkan. Yang ini dilingkari, dia beri tanda. An uqatila. Untuk memerangi. Ini dilingkari, uqatil. Untuk memerangi. An-nas. Manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah. Mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah. Membayar zakat. Fa idza fa'alu lidzalika. Jika mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Ini ditandai. Kecuali dengan hak Islam. Illa bihaqqil Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Sedangkan hisab mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tadi dijelaskan atau disebutkan umirtu. Aku diperintahkan. Teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab tahu bahwa ini namanya fi'il majhul. Kenapa dipakai fi'il majhul? Biasanya karena fa'il atau pelakunya itu sudah diketahui. Aku diperintahkan. Dan Nabi tidak mengatakan Allah memerintahkanku, karena sudah diketahui siapa yang memerintahkan itu. Uqatil, aku memerangi. Ini banyak yang tidak tahu bedakan antara uqatil dengan aqtul. Memerangi dan bukan membunuh. Memerangi dan bukan membunuh. Ini sama seperti hadis, mungkin teman-teman pernah dengar hadis tentang sutroh. Apabila engkau sholat dan engkau punya sutroh, kemudian ada yang mau melintasimu, maka halau dia sebanyak 3 kali. Bila dia tetap mau melintas, maka hadisnya itu adalah maka perangi dia. Diperangi dengan cara didepak dengan keras. Kita sholat, ada orang mau melintas 3 kali, pertama dihalang, yang kedua dihalang, yang ketiga masih mau juga, didepak dengan keras dadanya. Ya, tapi bukan dibunuh. Membunuh kayak apa? Lagi sholat bunuh orang, ya kan? Dan ini banyak yang menerjemahkannya, maka bunuhlah dia. Kayak apa orang sholat bunuh orang? Ya. Dan saya dapati pernah ada video tentang sifat sholat Nabi. Di situ ditulis, diterjemahkan dan disuarakan, maka bunuhlah dia, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Ya. Maka berarti ini banyak penerjemah yang tidak bisa membedakan antara uqatil dengan aqtul. Uqatil itu aku memerangi, aqtul aku membunuh. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi baik dengan cara dakwah, ya, memerangi kemusyrikan mereka, maupun dengan cara perang. Apabila mereka memang dari golongan kafir harbi. Tadi ada kata-kata illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya adalah ada sebagian orang yang berhak untuk dibunuh di dalam Islam. Seperti nanti akan datang hadisnya. Seperti orang yang sudah pernah menikah dan berzina, maka dia dirajam sampai mati. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dan tidak dimaafkan oleh
keluarga si terbunuh, maka dia diqisas. Ada juga orang kafir yang dari kalangan kafir harbi, di mana mereka bertemu dengan kaum muslimin di medan perang, maka orang kafir harbi dibunuh. Adapun kafir di sebelah rumah yang merupakan kafir dhimmi, maka tidak boleh dibunuh. Jadi ada pembunuhan di dalam Islam yang memang itu haknya Islam dengan sebagian sebab, tapi tidak sembarangan. Itu pun yang menegakkannya adalah dari ulil amri. Tidak boleh qisas ditegakkan oleh misalnya kepala suku atau ditegakkan oleh kepala sekolah. Ya. Ada misalnya guru pondok berzina yang berhak untuk merajam, itu adalah dari kalangan ulil amri. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab bagi mereka adalah di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya adalah kalau mereka secara zahir memang sudah sholat, sudah syahadat, sudah membayar zakat, maka urusan hatinya itu terserah Allah. Tidak ada hak kepada kita, kepada Nabi sekalipun, kecuali sekedar untuk menyampaikan dan mendakwahi. Sisanya kita serahkan kepada Allah, hisab amal mereka di sisinya. Berarti kalau diterjemahkan seperti apa? Diterjemahkan dengan menyisipkan tafsirnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, teman-teman sudah paham anhuma, jadi tidak suruh highlight. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka dilindungi kecuali dengan hak Islam, yaitu apabila di antara mereka ada yang berzina dan sudah pernah menikah, apabila mereka membunuh dan seterusnya, maka mereka bisa dibunuh tetapi dengan haknya Islam, dan itu pun yang menegakkannya adalah ulil amri, dan hisab amal mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadits ke-9. Al-hadits at-tasi'. Hadis ke-9. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ini ditandai Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, Ini ditandai juga radhiyallahu ta'ala anhu qala. semoga Allah Ta'ala meridainya. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu darinya. ditandai mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, tandai alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, ditandai masailihim, pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. tandai wa ikhtilafuhum ala. Tadi ditandai Abi Hurairah. Teman-teman sudah tahu ini nama kunyah. Kenapa dinamakan nama kunyah Abi Hurairah? Hurairah itu berasal dari kata hirrah, dan kalau isim tasghirnya, isim dikecilkannya, itu adalah Hurairah. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalau laki-laki dewasa misalnya Nick, N-I-C-K. Tapi kalau dia masih agak anak-anak dibilang Niki, dikasih Y. Ya. Nah itu namanya dikecilkan gitu. Yang dewasa mana, yang kecil yang mana. Sama seperti Salman, Sulaiman. Paham? Dan ada Hirrah, Hurairah. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Karena dia suka mainan sama kucing-kucing kecil. Dia punya kucing peliharaan yang kecil, dan dia suka main sama kucing itu. Nama aslinya sahabat ini adalah Abdurrahman bin Sakhr, dan Abdurrahman bin Sakhr ini atau Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bila kita ditanya siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka jawabannya Abu Hurairah. Kalau dari kalangan wanitanya siapa yang paling banyak?
Aisyah radhiyallahu anha. Tadi ada kata-kata mastata'tum, semampu kalian. Dan ini disandarkan untuk perintah. Coba dibaca ulang. Manahitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, jauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku suruh, yang aku perintahkan, fa'tu, maka kerjakan. Tapi ada tambahan, mastata'tum, semampu kalian. Para ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa kalau sesuatu itu dilarang, maka tidak pakai mastata'tum. Kalau sesuatu itu dilarang, maka tidak ada kata-kata semampunya. Itu harus ditinggalkan semua. Beda halnya dengan perintah. Kalau untuk perintah ini dikasih kata-kata semampunya. Contoh, orang dilarang merokok. Itu tidak ada mengatakan, ya sudah saya berhenti merokok, tapi semampunya ya. Tidak boleh semampunya, harus berhenti total. Misalnya dia mengatakan, kalau kemarin kan sehari sebungkus, nah ini sehari 2 lah. Semampunya. Maka kita katakan, untuk urusan larangan, tidak ada kata semampunya. Itu memang harus ditinggalkan. Kenapa? Untuk meninggalkan sesuatu sebenarnya mudah. Dan itu hanya susah bagi orang yang kurang niat. Orang kalau mau berhenti merokok itu nggak pakai, misalnya ganti shisha dulu. Kok shisha? Vape, nggak perlu ganti begituan. Ini saya pakai vape ini sekarang terapi buat berhenti merokok. Orang kalau niatnya sungguh-sungguh, dia pasti bisa berhenti. Banyak yang misalnya pulang umroh langsung berhenti, nggak pakai kurang-kurangan dulu. Karena selama di umroh sana dia malu kepada Allah untuk merokok. Habis itu dia simpan 9 hari umroh dia nggak pernah merokok. Lama-lama dia pulang nggak merokok. Ya, ada teman saya main tenis. Beliau bilang sebelum saya gabung, dia masih merokok. Habis itu ngeliat ustadz ini nggak ngerokok. Lalu kemudian kita sering bicara-bicara, saya langsung berhenti total. Nggak ada itu yang katanya, pahit, tenggorokan sakit, dada sesak, nggak ada yang gitu-gitu. Kalau memang orang niatnya kuat, insya Allah dia akan bisa meninggalkan. Dan dia bisa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk dibantu. Adapun untuk perintah, maka ada kata mastata'tum, semampu kalian. Ini dikarenakan perintah itu kadang kita tidak bisa mengerjakan sesuai dengan perintah standarnya. Contoh perintah standarnya adalah di bulan Ramadan orang puasa. Tapi bisa jadi ada orang sakit. Maka dia tidak bisa memaksakan diri untuk berpuasa. Maka dia bertakwa kepada Allah semampunya. Berarti bagaimana? Ya berarti bulan ini dia belum bisa puasa, ya nggak usah puasa. Tapi dilihat lagi, kalau sakitnya masih bisa sembuh, maka dia harus ganti qadha. Kalau sakitnya sudah permanen, misalnya karena usianya sudah sangat tua, maka dia gantinya fidyah. Standarnya sholat itu berdiri. Tapi ada kalanya tidak bisa. Misalnya orang itu patah kakinya. Kalau patah kakinya bagaimana dia mau memaksakan diri untuk berdiri? Tidak bisa. Maka dia bisa sholat dengan cara bersandar di dinding. Kalau tidak bisa, maka dia bisa duduk di atas kursi. Tidak bisa duduk di atas lantai. Ya, dengan bentuk bersila. Tidak bisa bersila, tawarruk atau iftirash. Tidak bisa juga kakinya selonjor. Tidak bisa duduk baring di sisi kanan badan. Tidak bisa sisi badan kiri. Tidak bisa punggungnya. Tidak bisa, terserah bagaimana caranya, yang penting sholat. Ini menunjukkan bahwa perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya kadang ada hal yang kita tidak mampu. Beda halnya kalau larangan Allah, kita pasti mampu meninggalkannya. Adapun alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang selain mereka. Mereka dulu adalah orang-orang yang binasa karena banyak tanya. Catatan tadi masailihim, banyak pertanyaan, maksudnya adalah nanya tapi protes. Adapun banyak bertanya, yang tanyanya betul-betul ingin tahu, maka ini tanya yang dilakukan para sahabat. Para sahabat kadang tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau begini? Ya Rasulullah, bagaimana itu amalan yang memasukkan saya ke surga? Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya cuma sholat 5 waktu, saya cuma begini, cuma begitu, apakah masih bisa masuk surga? Ya Rasulullah, apakah amalan yang bisa menjauhkan kepada neraka? Ini perkataan-perkataan atau pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Adapun tanya protes,
Maka ini adalah tabiatnya orang Yahudi dan Nasrani. Misalnya mereka dulu pernah nanya, laula nuzila 'alail Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Quran itu enggak turun sama Muhammad sekaligus saja? Ngapain sih dicicil-cicil? Kalaupun langsung sekaligus, nanti mereka tanya lagi, kenapa sih enggak dicicil aja? Gitu. Jadi tanyanya lebih ke apa? Tanyanya lebih ke arah apa? Protes. Yang juga membuat mereka dulu binasa adalah banyak menyelisihi nabinya. Banyak menyelisihi ajaran nabinya alaihi wassalatu wassalam. Tambahan faedah, kata Syekh Utsaimin, kalau kita dapat perintah Allah Ta'ala, maka tidak pantas untuk tanya, tunggu dulu, ini wajib atau sunnah? Ya. Hal huwa wajib am mustahab? Oke, ini perintah Allah. Tapi apa ini? Wajib enggak? Jangan-jangan cuma sunnah aja. Nanti kalau ditanya sunnah aja, terus kenapa? Oh, cuma sunnah aja sudah. Akhirnya apa? Meninggalkannya. Kalau untuk dilarang sesuatu, dia tanya dulu apa? Ini haram apa makruh nih? Ya makruh aja sih. Oh, makruh nggak apa-apa lah. Ya, sebagaimana perbuatan sebagian orang, kalau ngerokok dilarang, mereka bilang kan cuma makruh. Tapi kalau disuruh qobliyah subuh, mereka bilang kan cuma sunnah. Ditanya, kenapa sih kamu kalau sholat subuh itu tidak pernah qobliyah subuh? Dia bilang kan cuma sunnah. Kamu merokoknya tidak berhenti, kan cuma makruh. Gitu. Al-hadithul ashir, hadith ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik. Ditandai thayyibun, maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Tandai lagi yang baik. Thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kullu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Tandai wa pada wa'malu. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah, yang ditandai wa-nya aja. Waqal, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yutilus safara, yang melakukan perjalanan panjang. Ash'atha aghbara, rambutnya kusut. Terus? Badannya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Seraya berucap, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya. Ini ditandai semua dari kata yutilus safar sampai ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haramun. Sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya haram. Oh, di sini enggak ada. Wa malbasuhu haram berarti. Terus wa ghudhiya bil haram, dan dia disuapi dengan yang haram. Ini tandai pada kata ghudhiya. Fa anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin dikabulkan permintaannya. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Tadi ada perkataan sesungguhnya Allah Ta'ala thayyib. Allah Ta'ala thayyib berarti Allah tidak memiliki sifat kurang. Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Seperti Allah mengatakan la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa dengan ngantuk dan tidur. Adapun orang yang bisa ngantuk, bisa tidur, itu berarti dia punya kekurangan. Ya, jadi kalau ada orang bilang, saya ini gimana ya, hebat ya, dari kecil saya itu hebat.
Kita bilang kamu ngantuk, tidur? Iya, berarti tidak hebat. Kalau orang ngantuk dibunuh orang kan tidak tahu dia. Orang ngantuk, tidur, malamnya banjir, tiba-tiba bangun, astagfirullah, di sekitarnya sudah ada banjir. Apa hebatnya orang seperti itu? Jadi Allah Ta'ala tidak ada ditimpa sedikit pun sifat-sifat yang sifatnya nuqsan atau kekurangan. Layak balu illa thayyibah, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik yang kedua di sini maksudnya adalah perkataan, perbuatan, persembahan, harta. Jadi Allah tidak menerima perbuatan yang jelek. Allah tidak menerima perkataan-perkataan yang jelek. Di sisi Allah ditolak semua. Begitu juga persembahan dengan harta, apabila dilakukan dengan harta yang didapatkan dengan cara haram, maka Allah pun tidak akan terima. Seperti orang pergi haji dan umrah dengan harta korupsi. Orang sedekah dari hasil suap. Orang membangun masjid tapi pada dasarnya pekerjaannya hari-hari rentenir. Pekerjaannya berhubungan dengan riba. Dan seterusnya. Tadi ada perkataan wa'malu salihah. Yang saya suruh tandai yang mana? Wa. Wa itu artinya apa? Dan. Berarti ini menunjukkan antara yang sebelum wa dengan sesudah wa itu ada korelasi. Dan setara. Korelasi dan setara. Misalnya orang mengatakan ibu memasak dan mencuci. Berarti ibu memasak sambil nyuci bersamaan. Paham? Dari sini sebagian ulama kita mengatakan, tidak ada di kitabnya Syekh Utsaimin. Dari sini sebagian ulama kita mengatakan makan yang baik itu ada korelasi dan berbanding lurus dengan beramal soleh. Ya kan? Kulu minat thayyibat, makanlah yang halal, wa'malu salihah, dan beramallah yang soleh. Ini menunjukkan bahwa makan yang halal dengan amal soleh itu ada korelasi. Kalau ada orang mau beramal soleh tapi dia sering makan haram, biasanya amal solehnya terganggu atau bahkan tidak diterima. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahkan sebagian dari ulama kita mengatakan, kalau Anda merasa sholat Anda tidak pernah khusyuk, maka curigai jangan-jangan Anda pernah makan harta haram. Kalau ibadah Anda kerjakan dalam rasa terpaksa, tidak nyaman mengerjakannya, sholat Anda hadir badannya, pikirannya tidak ada di tempat, tidak ada di hadapan Allah, bisa jadi mungkin dulu itu pengaruh makan harta yang haram. Tadi pada perkataan yutilis safar ash'atha akhbar yamuddu yadahi ila sama ya Rabbi, itu adalah 4 di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Yaitu waktu safar, rambut kusut, baju kusam, atau dibalik rambut kusut, baju kusam, itu pertanda bahwa orang ini saking khusyuknya berdoa. Dia tidak lagi memperhatikan baju dan kondisi fisiknya. Mengangkat tangan ke langit dan berkata, ya Allah, ya Allah. Ini semua adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian perkataan makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram, dulu dinafkahi dan yang haram, itu semua adalah sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Tadi ada perkataan ghudhiya. Apa di situ terjemahnya? Disuapi. Di sini apa? Di situ apa? Dipenuhi kebutuhannya. Di situ apa? Diberi makan atau apa? Diberi makan. Ghudhiya itu dikasih makan, tapi bukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh orang lain. Ada di antara ulama yang mengatakan itu adalah anak dikasih makan bapaknya, dikasih nafkah. Atau ada seseorang suka dikasih orang tapi dari yang haram. Ghudhiya itu
Seperti itu. Pinjam. Maka nanti kalau kita baca ulang seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dan Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan dia dinamakan Abu Hurairah karena dia adalah seorang yang suka main dengan kucing kecil. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, yakni Allah tidak punya sifat kurang sedikit pun. Dan Allah tidak menerima kecuali perkataan baik, perbuatan baik, persembahan baik, dan sesuatu yang ditunaikan dengan harta yang baik yang didapatkan dengan cara halal. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik dan bekerjalah dengan amal yang soleh. Berarti di sini Allah memerintahkan agar para Rasul dan kita semua untuk makan yang halal, karena makan yang halal itu akan membantu seseorang beramal soleh. Dan sebaliknya, orang yang sulit untuk beramal soleh itu bisa jadi karena pengaruh makan yang haram. Dan Allah berfirman, wahai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik, yang halal-halal yang kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang melakukan 4 sebab dikabulkannya doa. Apa saja itu? Safar, terus khusyuk di dalam doa. Saking khusyuknya sampai-sampai apa? Rambutnya acak-acakan, bajunya sudah kusam, kalau di sini kulitnya berubah. Kemudian mengangkat kedua tangan ke langit sambil berkata, ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob. Ini semua adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi dia mengerjakan hal-hal yang membuat doanya ditolak. Apa saja itu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dulu diberi nafkah oleh bapaknya, sering dikasih makan oleh tetangganya, oleh saudaranya, dengan sesuatu yang haram. Kalau begitu, meskipun dia mengerjakan 4 hal yang merupakan sebab dikabulkannya doa, tapi dia punya juga hal-hal yang membuat doanya tertolak, mau bagaimana untuk dikabulkan doanya? Sampai sini teman-teman paham ya? Berarti boleh ditekankan lagi sebagai tambahan, makan haram membuat doa tidak dikabul. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini tambahan dari saya sendiri. Makan haram, minum haram itu ada 2. Asalnya memang haram. Yang kedua adalah asalnya halal tapi cara dapatkannya haram. Contoh yang pertama, babi. Itu dari sononya, dari asalnya sudah haram. Biar didapatkan dengan cara jual beli sekalipun, ridho sama ridho sekalipun, tukar uang lawan babi, tetap saja haram. Paham ini? Kalau minuman, misalnya khamar, ya memang minuman khamar itu haram. Dari sononya sudah haram buat kita. Bisa dipahami? Ngantuk kah? Assalamualaikum. Yang kedua tadi adalah yang asalnya halal tapi cara dapatkannya haram. Contoh pisang, tapi itu punya tetangga. Pisang itu halal tapi cara dapatkannya haram. Air putih, air minum, ambil di minimarketnya orang tapi tidak bayar. Halal atau haram? Jadi haram kalau dia, misalnya dia beli susu dan terus ada yang diselipkannya di kantongnya, nggak dibayarnya, nggak di scan, maka itu air putih halal aslinya, tapi cara dapatkannya haram. Nah, doa yang menjadi tidak terkabul itu bisa jadi gara-gara makan minum yang entah asalnya haram, entah cara dapatkannya yang haram. Al-hadithul hadi ashar. Hadis ke-11. An Abi Muhammadin. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini tandai Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib.
sibti Rasulillah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanati, dan Raihanah, gitu aja. Dan raihanahnya Nabi. Hah? Boleh deh ditandai raihanah itu apa? Tandai raihanah. Radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, tandai anhuma. Qal, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Tandai yaribuk, yang meragukanmu. Ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wan Nasa'i, dan An-Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. At-Tirmidzi berkata hadits hasan sahih. Al-Hasan itu cucunya Nabi. Dan karena cucu dari anak perempuan, cucu seseorang dari anaknya yang perempuan itu disebut dengan sibtu atau sibtun. Sebagaimana dalam hadis itu. Kalau dia cucu dari anak yang laki-laki, itu namanya hafid. Hafid. Jadi kalau ada orang namanya, siapa namamu? Hafiz. Itu berarti ya diinginkan orang tuanya supaya jadi hafiz Quran. Ini seperti ini, hafiz. Tapi kalau orang namanya hafid, H-A-F-I-D, siapa namamu? Hafid. Maksudnya apa itu? Supaya aku penghafal Quran. Oh, salah. Hafid itu adalah cucunya dari anak laki-laki. Kurang ZH sebenarnya. Paling tidak DZ lah. Kalau hafid doang itu namanya cucu. Raihanah, raihanah itu adalah tanaman atau buah yang rasanya enak, baunya harum. Apa itu? Buah rasanya enak, baunya harum. Dengan kesepakatan. Kalau kan bilang durian, banyak yang muntah bau durian. Apa itu? Ya raihanah. Di antara para ulama kita dia mengatakan limau. Ada yang bilang diibaratkan jeruk limau. Karena bagi orang-orang Arab itu adalah buah yang enak dan harum baunya. Ya kalau di Balikpapan durian king apa? King apa ya? Yang baru itu? King apalah? Musang King. Ya. Nah, itu adalah raihanah itu seperti itu. Hasan di sisi Nabi SAW. Begitu juga cucunya yang satu lagi. Siapa saudaranya Hasan? Husain. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya dikarenakan Hasan anaknya Ali, Hasannya sahabat, bapaknya Ali sahabat juga. Tapi sayangnya kakeknya yaitu Abu Thalib mati kafir. Seandainya Abu Thalibnya sahabat juga, jadinya apa nanti? Radhiyallahu anhum. Cucu, bapak, kakek semuanya sahabat. Seandainya begitu radhiyallahu anhum. Tapi Abu Thalib mati kafir. Jadi yang sahabat cuma Hasan dengan Ali. Apa katanya? Aku menghafal dari Rasulullah SAW perkataan, tinggalkan yang meragukan. Ya ribuk meragukan. Meragukan ini dari sisi apa? Dari semua hal. Bisa dari sisi ibadah. Bisa dari sisi muamalah. Bisa dari sisi pernikahan. Semua yang sifatnya meragukan, maka kita bisa beralih kepada yang tidak meragukan. Hadis ini bisa dicontohkan. Kalau teman-teman sholat maghrib, di hati ini perasaan sudah 3. Tapi apa iya 3? 3 enggak sih? Diingat-ingat. Tadi aku baca Al-Fatihah sama Al-Falaq. Yang kedua Al-Fatihah sama An-Nas. Yang ketiga ini aku sudah baca belum ya? Aku baca Al-Fatihah aja kah? Apakah? Jadi dia bingung. Ini 2 rakaat kah 3? 2 apa 3? Bingung dia. Ya. Berarti tinggalkan yang meragukan. Ambil yang tidak meragukan. Yang tidak meragukan berapa? 2. Berarti hukumi sholat itu 2 dulu. Nanti lanjutkan sampai selesai salam. Siapa tahu ada orang bilang, kamu maghrib kok 4 rakaat.
Oh iya, aku tadi di dalam sholatku itu ragu 2 apa 3, 2 apa 3. Kalau aku mau nanya orang kan batal nanti. Ya aku ini 2 apa 3 ya, batal nanti sholatnya. Oh 4 ya, iya aku lihat kamu 4. Berarti sujud sahwi saja. Tapi kalau ternyata antum bilang gini, 2 apa 3 ya, 2 apa 3. Daripada lama-lama 3 aja. Antum mengambil yang sebenarnya justru yang meragukan. Ya kan? Maka itu jadi salah. Lalu antum bikin 3, lalu selesai salam ada yang tanya, antum sholat apa? Maghrib. Kok cuma 2? Oh 2 ya. Berarti sudah salah dan sekarang apa yang harus dilakukan? Tambah 1 dan sujud sahwi. Begitu juga waktu tawaf. Ini sudah 6 apa sudah 7? 6 apa 7? Itu sering sekali. Ya. Makanya sebagian bapak-bapak itu kalau lagi tawaf dia pakai karet gelang. Di sini 7. Jadi habis tawaf 1 dipindahkannya dari tangan kiri ke tangan kanan. 2 pindahkan lagi. 3, 4. Setelah itu waktu 4 sama 3 dia bingung. Ini tadi ke kanan apa kanan ke kiri? Mana tadi ya? Bingung sudah aku katanya. Belum lagi dia sama istrinya berduaan kan tawaf sama-sama. Salah satu dari mereka ada yang tangannya sebelah sudah 6, yang satu sudah 7. Gitu. Ini yang mana yang benar dari kita ini? Ya. Dan kondisi seperti itu tidak boleh salah-salahan. Nanti cerai. Ya. Ya, kalau sudah marah-marah, muyak kamu sudah lepas dia. Bisa cerai nanti. Ya kan? Ada lagi yang menghitung. Aku bingung sekarang ini. Tadi itu putar dulu baru pindah karet atau karet dulu baru putar? Yang mana sudah yang benar ini? Ya kan? Jadi kalau mau pindah karet dulu baru putar. Jadi pindah karet, baru putar 1. Pindah karet 2. Jangan habis itu putar lagi 3 baru pindah karet. Habis itu bingung. Nah, kalau sudah bingung berarti tinggalkan yang meragukan. 6 sama 7 yang mana yang yakin? 6. Yang ragu? Yang 7. Berarti hukumi 6 dulu. Ya. Begitu juga misalnya ada orang menyusui karena pengen itu jadi anak susunya. Tapi dia ragu ini sudah 4 kali atau 5 kali. Maka tidak boleh dihukumi 5. Kalau memang sudah ragu harusnya baru 4. Ternyata waktu disusuin ke-5 ternyata tidak keluar air susunya. Berarti tidak jadi anak. Tidak jadi anak susu. Saya kira jelas. Al-hadits tsani 'ashar. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Min husni islamil mar'i. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang Tarkuhu ma la ya'ni. Adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya demikian. Tidak ada yang perlu ditandai karena ini hadisnya sudah jelas. Di antara tanda bahwa seseorang itu keislamannya adalah Islam yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Contohnya apa teman-teman? Banyak. Bicara yang tidak ada manfaat. Contoh, antum semua sudah menikah lalu bicarain jandanya siapa. Ya. Bicarain istrinya orang. Kamu lihat istrinya itu cantik loh. Padahal antum sendiri sudah nikah. Antum mau apa? Oh itu istrinya orang. Ya kan? Bertanya yang tidak manfaat. Ustaz saya mau bertanya Ustaz. Selama ini saya bingung telur sama ayam itu yang mana yang duluan? Tidak ada manfaat. Canda yang tidak ada manfaat. Duduk-duduk yang tidak ada manfaat. Bikin status medsos yang tidak ada manfaat. Kalau statusnya isinya Al-Quran, hadis, nasihat, boleh, bagus. Insya Allah dapat pahala. Tapi kalau cuman dingin, capek nih, apa manfaatnya buat antum sama yang baca? Yang baca tidak dapat manfaat, ya kan? Antumnya sendiri tidak hilang capek hanya dengan sekedar bikin status. Nonton itu yang orang makan-makan, mukbang. Coba, antum kan nonton, dia makan 5 mangkok. Apa manfaatnya buat antum? Apa bisa di-download itu makanannya?
Nggak ada, dia yang kenyang, dia yang dapat duit, kita cuma habis waktu, nggak dapat apa-apa, nggak kenyang juga, kita nggak dikasih uang. Ya kan? Nonton suami istri jalan kemana? Ngevlog sama anak-anaknya. Apa manfaatnya? Ya. Sudah selebihnya yang seperti di unsubscribe. Kalau sudah terlanjur. Nggak ada manfaatnya. Coba kita timbang-timbang dunia akhirat. Dunia nggak dapat duit. Apa manfaatnya saya nonton keluarganya orang? Tidak ada manfaatnya. Mending lihat status-status yang ada unsur dakwahnya. Bisa di-share. Begitu. Terus belanja-belanja yang tidak ada manfaatnya. Belanja yang tidak ada manfaatnya. Banyak ya? Belanja yang tidak ada manfaatnya. Misalnya belanja apa? Belanja sepatu. Tapi di rumah sepatu sudah 3. Apalagi yang mau dibutuhkan dari sepatu ke-4, ke-5. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadits ats-tsalits 'ashar. Hadis ke-13. An Abi Hamzah. Dari Abu Hamzah. Saya tidak usah lingkari lagi karena teman-teman sudah tahu Abu Hamzah ini nama kunyah. Anas ibn Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah taala meridainya. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. Seseorang di antara kalian tidak beriman. Dikasih tanda la yu'minu, tidak beriman. Ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang ditandai cuma satu yang paling penting, kata-kata la yu'min. Tadi saya dengar di terjemahnya yang buku dibaca oleh Qori, tidak beriman. Di antum apa? Tidak beriman. Punya antum apa? Ada dalam kurungnya? Dengan sempurna. Itu terjemahan yang paling bagus. La yu'min, tidaklah beriman, harusnya dikasih dalam kurung dengan sempurna. Dan itu memang tujuan saya minta teman-teman untuk menandainya. Tidak setiap yang dikatakan tidak beriman terus nanti jadi kafir. Tidak setiap yang ada kata-kata tidak beriman langsung jadi kafir. Karena tidak beriman itu ada 2 macam. Tidak beriman secara sempurna dan tidak beriman secara asal. Ada yang hilang kamalul iman, kesempurnaan iman. Dan ada yang hilang aslul iman, dasar pokoknya iman. Contoh, ada orang berkata, saya tidak percaya itu ada yang namanya nabi-nabi. Kalau Muhammad itu ya paling sebenarnya itu tokoh legenda aja menurut saya. Maka ini kehilangan aslul iman, kehilangan pokoknya iman. Orang seperti itu jadinya apa? Kafir. Ada orang berkata, saya tidak percaya Al-Quran itu adalah dari Allah. Menurut saya Quran itu paling-paling tulisannya Muhammad. Maka dia kehilangan aslul iman. Jadi kafir karena kehilangan pokok iman. Tapi di sini la yu'min, di sini kehilangan kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi nanti dalam terjemahan yang bagus itu adalah tidak beriman dikasih dalam kurung. Apa dalam kurungnya? Dengan sempurna. Jadi terjemahnya bagaimana? Tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai buat dirinya sendiri. Beri contoh teman-teman. Contoh info lowongan kerja. Dan kita baru sama-sama lulus kuliah. Kita senang kalau kita dapat pekerjaan. Kita senang kalau kita dapat info lowongan yang bagus. Maka iman yang secara sempurna itu adalah ketika dapat info lowongan, kita kasih tahu teman-teman yang sama-sama baru lulus. Nah guys, ada lowongan, kayaknya cocok buat kita. Tapi yang diterima cuma 1. Ayo kita bersaing. Ini kesempurnaan iman. Ada pun yang dapat lowongan kerja, ini aku aja nih. Nanti kalau yang lain tahu mereka ikut daftar. Gak boleh dikasih tahu. Disimpan sendiri infonya. Ini menunjukkan kurangnya
kurangnya iman. Kenapa demikian? Ada yang namanya iman kepada takdir. Ya enggak? Allah takdirkan misalnya kita bertiga teman baik, lowongannya menerima cuma satu orang. Allah akan takdirkan kalau memang bukan kita, ya teman kita. Kalaupun ada teman kita lebih pintar daripada kita, kalau memang kita yang ditakdirkan, kita yang masuk. Jadi kalau ada orang nyimpan informasi supaya yang lain tidak tahu, maka ini menunjukkan dia kurang iman dari sisi iman kepada takdir. Ya, apa yang kamu takutkan dengan takdir Allah? Contoh yang lain, hidayah sunnah. Dulu kita begajulan, ya enggak? Enggak kah? Mungkin kita dulu nakal-nakal. Mungkin dari kita ada yang badannya tato. Dulu ada yang kita tuh tindik. Sekarang tindiknya udah hilang, tatonya tertutup. Sekarang kita dapat hidayah sunnah. Kalau kita sudah dapat hidayah sunnah, maka kita harus cinta hidayah ini sebagaimana untuk diri kita agar sampai kepada saudara kita. Caranya kita harus sering-sering dakwah kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada circle kita yang dulu-dulu. Teman-teman kita yang sama-sama tukang mabuknya dulu, teman kita yang dulu sama-sama suka di Melawai. Ya, itu didakwahi. Ustadz, kayak apa dakwahnya? Saya ini kan tidak punya ilmu. Nanti kalau ngomong-ngomong ditanya-tanya bingung saya. Maka bisalah antum ajak makan. Dan teman-teman kita ketemu yuk. Ngelihat kita aja sekarang, mereka mungkin sudah heran kan. Kamu sekarang aneh ya, berpeci, berjenggot ya. Alhamdulillah. Kayak apa itu? Ketemu di mana kamu? Alirannya. Misalnya saya ketemunya waktu Ramadan. Saya iseng-iseng ikut pengajian. Habis ikut-ikut pengajian, kok jadi senang gitu. Nah, habis itulah aku sekarang berubah. Oh, jadi kamu nggak minum lagi? Ya sudah enggak. Kenapa? Ya haram. Berarti kalau gamis-gamis ini harus? Oh, enggak harus. Pakai baju koko juga boleh. Ya. Ada teman saya 19 tahun nggak ketemu, semingguan lalu ketemu. Pokoknya sebelum Ramadan lah. Dia bilang gini, Ustadz Mufli, kalau aku hadir pengajiannya tapi pakai celana jin bolehkah? Soalnya aku belum punya celana-celana cingkrang. Saya bilang, kenapa enggak? Bahkan teman-teman, mana ya Mas Abu Dafa, dulu datang pertama kali pakai baju setan merah. Gitu. Pakai baju MU, pakai celana jin. Dari 2014 sampai sekarang sudah 8 tahun, alhamdulillah istiqomah. Ngaji itu pertama kali enggak harus kok pakai peci. Kita ajak aja teman kita. Yang salah itu gini teman-teman, ikut pengajianku ya, ada itu Ustadz gini-gini, tapi aku datang pakai baju kerja bolehkah? Nggak boleh, kamu harus beli dulu celana cingkrang. Nggak jalan-jalan dia, nggak ngaji-ngaji. Bagusnya ajak-ajak apapun keadaannya, meskipun dia datang pakai baju kaos kah, baju di belakangnya tulisan Nirvana kah, Halloween kah, biar aja dulu. Tapi tato kuna, gak apa-apa. Allah Maha Pengampun apabila kita taubat. Biar aja dulu tatonya terbuka. Ya. Yang penting dia datang dulu mendengar pengajian. Siapa tahu dari situ dapat hidayah. Begitu teman-teman. Ya, ajak-ajak makan dulu, ajak ketemu dulu, dan kita ndak usah dulu yang ikut pengajian. Kalau ndak kamu nanti, ditakut-takuti. Ya. Kamu mati kafir nanti kamu. Takut gitu. Nah, di hadis ini beri catatan. Hadis ini kalau dibalik apa kebalikannya? Tidak beriman secara sempurna sampai kita cinta kepada untuk saudara kita sesuatu yang kita suka kalau itu sampai kepada kita. Kalau dibalik hadisnya, ada orang yang tidak suka kalau ada sesuatu yang sampai sama dia, tapi sampainya sama orang lain. Itu namanya apa? Hasad. Nah, berarti di situ ditulis hadis ini pemahaman lainnya adalah larangan hasad. Kalau diberi contoh tadi, 3 teman akrab
di kuliah, sama-sama lulus, IPK-nya sama-sama bagus. Lalu sekarang tiba ketiganya mencari kerja. Karena kuliahnya sama, jurusannya sama, tentu pekerjaan yang dicari bidangnya kurang lebih sama. Ada lowongan misalnya masuk engineer fresh graduate untuk perusahaan migas, tapi yang diterima cuma satu. Ketiganya mendaftar. Kesempurnaan iman itu terlihat dari ketika satu dari tiga ini dapat lowongan, dia kasih tahu dua temannya. Guys, ini ada info lowongan nih buat kita bertiga, tapi yang diterima cuma satu. Ini yang ngasih tahu berarti menunjukkan kesempurnaan iman. Ketika ternyata yang ngasih tahu ini yang justru nggak masuk, yang dikasih tahu yang masuk, terus dia ikut senang. Alhamdulillah kamu yang lulus, alhamdulillah gitu. Dia senang temannya yang lulus. Ini menunjukkan kesempurnaan iman lagi, bahwa dia tidak apa? Tidak hasad. Ketika nikmat itu sampainya ke orang lain, bukan kepada dirinya. Kita dapati kalau sebagian orang yang lain yang imannya kurang sempurna, ada info lowongan disimpan. Kalaupun ketahuan, kamu tahu dari mana? Aku lihat di internet. Waduh, tahu lagi dia. Saingan sudah. Gitu kan? Pas ternyata pengumuman yang lulus betul-betul bukan dia, jengkel dia. Itu paling nyontek itu kemarin. Itu paling nyogok itu. Nah, gitu. Sudah hasad, terus nyimpan lagi buat dirinya gitu. Itu semakin menunjukkan tidak sempurnanya iman. Masih tahan? Saya target sampai 15. Jadi 3 hari dapat 15. Jadinya 5 gitu. Kita ngebut ya. Al-hadits ar-rabi' ashar. Hadis ke-14 An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, darah seorang laki-laki muslim tidak halal, tandai pada imri'in, laki-laki, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. as-sayyibuz zani, Pezina yang sudah menikah, wan nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa, wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi menyimpang dari jamaah. Al-rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tadi ada kata-kata imri'in, laki-laki. Apakah kemudian perempuan tidak terkena seperti ini? Jawabannya kena juga. Ini seperti perkataan Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Di situ nggak ada muslimahnya. Apakah muslimah nggak wajib? Jawabannya tetap wajib. Diwakili oleh yang laki-laki. Maka yang perempuan di hadis ini juga masuk. Mereka terlarang darahnya, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan 3. Pertama, apabila apa tadi? At-thayyibuz zani, di situ terjemahnya apa? Pezina yang sudah menikah. Atau dibalik, orang yang sudah pernah menikah lalu berzina. Ini menunjukkan bahwa yang memang masih bujang tidak masuk. Yang masuk itu adalah yang sudah pernah menikah. At-thayyib. Baik memang statusnya sedang dalam ikatan pernikahan, maupun yang sudah duda atau janda. Maupun yang sudah duda maupun janda. Dibunuhnya dengan cara apa? Jadi halal darahnya dengan cara apa? Dirajam. Ya, dirajam itu diapain? Ditanam sebagian badannya, lalu dilempari dengan batu, yang batunya tidak besar, tidak kecil. Kata para ulama, kalau besar sekali, nanti sekali tumbuk langsung mati. Ya, tidak ada unsur jerahnya. Kalau kecil-kecil, tidak mati-mati. Jadi yang sedang-sedang, dilempari sampai mati. Khusus yang pernah menikah. Kenapa? Karena badannya sudah pernah merasakan kelezatan watak, ya, persetubuhan yang memang sudah halal, yang memang halal. Ya. Kemudian di kisos, yang cara yang kedua adalah apabila ada orang membunuh orang lain, maka halal darahnya dengan cara dikisos. Begitu juga orang yang murtad dari Islam. Tapi nanti ada ikhtilaf ulama. Apakah orang yang murtad itu sebelum dibunuh dia dimintai tobat dulu atau tidak? Ada yang mengatakan dia dimintai tobat. Kalau dia tobat, dia masuk Islam, tidak jadi dibunuh. Ada yang mengatakan tidak usah dimintai tobat, dibunuh. Dan ada yang mengatakan
dia dimintai tobat, dan kalau tobat tetap dibunuh. Ya. Tetapi intinya semua dari tiga ini tidak boleh ditegakkan oleh individu masyarakat. Yang boleh menegakkannya adalah ulil amri. Terakhir, al-hadithu al-khamis ashar. Hadis ke-15 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang perlu ditandai. Intinya adalah semakin sempurna iman seseorang, maka akan terlihat dari tiga ini. Semakin sempurna imannya kepada Allah dan hari kiamat, maka satu, dia akan lebih memilih berkata baik atau diam sekalian. Berkata yang baik di sini ada dua macam. Boleh deh ditandai khairan di situ. Falyakun khairan, khairannya ditandai. Baiknya di sini ada dua macam, yaitu baik dari sisi asal, yang kedua baik dari sisi tujuan. Contoh asalnya memang baik, zikir, membaca Al-Quran. Ini dia berkata yang baik pada asalnya. Adapun yang sisi tujuan seperti mengislahkan orang, ya, menjelaskan ilmu, ya, meluruskan pemahaman, maka ini tujuannya baik. Semakin sempurna iman seseorang, maka dia akan lebih memilih untuk mendingan diam daripada dia tidak berkata baik. Kalau dia mau bicara, maka dia hanya bicara yang baik saja, baik yang memang asalnya baik, maupun yang baiknya itu dari sisi tujuan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini peringatan untuk kita. Semakin sempurna iman kita kepada Allah dan hari akhir, kita mendingan diam daripada apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang buruk. Kemudian juga menunjukkan iman yang semakin sempurna adalah kalau kita memuliakan tetangga. Untuk bagaimana caranya adab bertetangga, kita bisa buka-buka ensiklopedia adab, lihat ensiklopedia adab bagian adab kepada tetangga. Dan yang terakhir, termasuk di antara kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari kiamat adalah manakala ada orang datang dan bertamu, kita memuliakannya. Ada yang mengatakan memuliakan tamu ini khusus di daerah kecil. Adapun daerah besar ini tidak perlu memuliakan tamu. Tapi ini perkataan yang tidak benar. Yang benar di kota besarkah, di kota kecilkah, bila ada orang yang bertamu maka kita memuliakannya. Dengan cara apa? Apa yang sesuai urf. Urfnya kalau orang tidak lama-lama, ya paling tidak ditawari minum. Ya, kecuali puasa. Ditawari minum, bila memang ada minum. Panaskah, dinginkah? Kopi, teh. Yang penting kita jadi tamunya jangan melunjak. Susu ada nggak susu? Di tahun kopi, teh. Kalau tidak mau bilang yang air putih saja. Jangan minta yang lebih dari itu. Ya kalau misalnya dia butuh menginap karena sudah terlalu malam, ya dan kita yakin rumah kita cukup. Misalnya kita punya rumah yang agak terpisah dengan ruang keluarga kita. Kita bilang ini sudah terlalu malam, apa tidak menginap saja? Misalnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita akan lanjutkan hadis yang ke-16. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.